Untuk itu saya bersama dengan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Pak Ahmad Fatoni. Baik, Pak Ahmad Fatoni, selamat pagi Pak Fatoni. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fatoni, ini soal relokasi. Ya. Jadi banyak orang menyoroti bahwa relokasi hanya sebatas, kalau bagi versi pedagang ya merasa bahwa mereka dipaksa gitu untuk pindah. Tapi versi pemerintah jelas, Pak PJ Bupati juga menyatakan bahwa nggak hanya soal itu, tapi ada soal masalah lingkungan yang juga cukup berbahaya di kawasan Puncak sehingga harus dilakukan penataan ulang. Bagaimana DPRD merespon itu, Pak? Ya, yang jelas kalau kami memonitornya dari sisi aturan. Kalau memang yang dibongkar itu menyalahi aturan, ya itu memang kewajiban pemerintah ya untuk menertibkan. Tapi kalau kemudian pilih kasih, ada yang mematuhi aturan, ikut dibongkar, tapi ada yang tidak mematuhi aturan, tidak dibongkar, lah itu yang jadi masalah. Oke, tapi melihat sejauh ini, apakah mereka yang dibongkar itu sesuai dengan ketentuan ya? Nah, kalau saya melihat sepintas, kalau di bahu jalan memang tidak boleh kan, ada bangunan. Kalau sepintas yang saya lihat ya sekarang, tapi lebih jauhnya mana saja yang dibongkar dan mana saja yang tidak dibongkar, saya belum monitor lagi, mungkin perlu dicek bersama-sama gitu. Tapi gini, kalau kita bicara soal menata kawasan Puncak itu sebenarnya gitu ya, dengan disediakannya rest area seperti rest area Gunung Mas, apakah itu memang solusi yang cukup efektif sebenarnya? Ya itu kan semua sebenarnya hasil dari kajian ya. Sebelum bikin rest area Gunung Mas kan sudah dikaji bahwa memang harus ada kantong yang secara resmi untuk pedagang. Yang setahu saya jadi persoalan adalah apakah pedagang yang diakomodir di rest area itu pedagang yang memang sebelumnya sudah berdagang dan secara resmi memang direncanakan untuk masuk ke sana. Nah, sehingga yang saya khawatirkan itu rest area Gunung Mas yang rencana awal untuk mengakomodir pedagang-pedagang yang sebelumnya di pinggir jalan, begitu jadi dipakai oleh pedagang yang tiba-tiba muncul gitu. Pedagang yang awalnya harus diakomodir bisa jadi kesulitan untuk masuk ke rest area tersebut. Nah, ini yang harus dievaluasi lagi. Apakah betul pedagang-pedagang yang sekarang di pinggir jalan itu memang tidak mau masuk ke rest area atau memang kesulitan untuk masuk gitu. Ya. Nah, itu harus dicek lagi. Tapi menariknya apa yang disampaikan Pak PJ Bupati, upaya ini adalah salah satu upaya untuk akhirnya aturan-aturan mengenai revitalisasi kawasan Puncak akan jadi perda. Nah, perda ini kan pembahasannya di DPRD. Apakah memang akan ada perda soal penataan kawasan Puncak? Saya tahu saya gini, secara umum pemanfaatan lahan kan sudah ada perda induknya ya, namanya RT/RW. RT/RW ini termasuk melingkupi wilayah Puncak, karena Puncak kan bagian dari Kabupaten Bogor. Dan RT/RW itu baru kemarin kita bahas dan disahkan 2023. Jadi kalau kemudian ada rencana munculkan perda khusus Puncak, saya sampai sekarang belum dengar. Tapi yang RT/RW itu memang sudah ada ya Pak ya? Di 2023 Pak ya? RT/RW baru kemarin kan kita revisi karena memang kaitan dengan permintaan dari undang-undang ini Cipta Kerja kan. Nah, bahwa RT/RW harus disesuaikan dan kita juga mengakomodir beberapa proyek-proyek strategis nasional yang ada di Bogor itu udah masuk di RW yang baru. Oke, betul Pak. Jadi Pak Asmawa mengatakan bahwa dasarnya ini Perda RT/RW yang sudah disahkan dan menguatkan rencana Pemkab Bogor untuk menertibkan bangunan liar. Jadi ini dijadikan dasar kuat secara aturan untuk melakukan penertiban yang dilaksanakan kemarin. Menurut Bapak relevan Pak ya, kalau alasannya adalah itu ya? Nah, jadi gini, kaitan dengan aturan nanti muncul perda atau enggak, sebenarnya perda induk yang tadi, kan dasarnya untuk penertiban penggunaan lahan kan di RT/RW. Iya, maksud saya gini, jadi Pak Asmawa bilang dasarnya kan memang perda RT/RW Pak. Nah itu, diturunkannya kan mestinya perbu, nggak harus perda lagi. Oke. Jadi dasarnya itu adalah memang perda RT/RW. Jadi menguatkan rencana Pemkab Bogor, menertibkan bangunan liar semakin pesat, termasuk pedagang-pedagang liar yang membangun bangunan di sekitar wilayah Puncak yang tidak sesuai dengan aturan perda. Nah, itu betul katanya Pak ya?
Ya, kalau secara aturan bahwa RT RW yang jadi dasar betul untuk penggunaan tata kendaraan ya. Jadi memang aturan, jadi artinya bahwa memang yang didasarkan atau dijadikan dasar oleh Pak PJ betul Pak ya, secara hukum ya Pak? Nah ini yang jadi persoalan. Perdanya sudah ada, perdanya sudah ada. Ya, oke. Turunan dari perda kan perkada atau peraturan bupati. Ya, betul. Nah, peraturan bupatinya yang mestinya disusun kalau memang untuk pelaksanaan RT/RW. Nah, perbuknya ini setahu saya belum ada. Oh gitu. Kenapa harus munculin perda lagi? Ya, RT/RW aja bikin perbuknya. Oke. Nah, perbuknya ini yang silakan ditanyakan apakah sudah sudah ditetapkan sehingga menjadi dasar untuk pelaksanaan penertiban ataukah belum. Kalau belum berarti kan lebih baik merumuskan segera perbuk daripada mengusulkan adanya perda lagi. Iya, betul. Karena nanti khawatir malah tumpang tindih dan justru akan mengaburkan RT/RW yang jadi induknya gitu. Jadi kalau menurut Bapak, perbuk dengan kondisi seperti sekarang, kalau memang revitalisasi kawasan Puncak, apa saran Pak untuk poin penting dalam perbuknya untuk menerjemahkan Perda RT/RW itu? Jadi pada dasarnya tata guna lahan kita itu kan aturannya sudah sangat jelas dan sudah sangat kuat. Ya. Yang sering jadi persoalan kan implementasinya. Ada salah ada delegasi lah dalam penegakannya tidak semuanya diperlakukan sama. Nah ini yang jadi persoalan.